Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan rame, seneng saya. Oke, udah selesai ya ujian semesternya. Sekarang kita fokus ke pembahasan soal SBMPTN. Hari ini saya akan coba bahas kita akan bahas sama-sama beberapa soal yang berkaitan dengan integral. Oke, tapi ada hal sifat-sifat penting yang perlu kamu ketahui. Jadi tujuan pembelajaran kita ini siswa dapat menyelesaikan soal SBM yang berkaitan dengan integral. Oke, nanti setelah ini saya akan share materinya ke psikologi ya. Oke, baik. Sifat-sifat integral yang penting yang kamu ingat, yang harus ingat ketika mengerjakan soal yang berkaitan dengan integral adalah yang pertama ini. Lihat. Jadi ada sifat integral A sampai A fx dx itu sama dengan 0. Kemudian A sampai B kfx dx ini sama dengan K integral dari A sampai B fx. Jadi koefisiennya boleh ditaruh di depan ya. Ini sifat umumnya. Kemudian yang ketiga yang perlu kamu ingat juga adalah jumlah dan selisih dari dua buah integral. Jadi di sini di A sampai B fx kurang gx dx ini bisa dipisah ya. A sampai B fx dx sama dengan ini dikurang integral gx-nya. Demikian juga untuk penjumlahan. Nah, ada lagi yang perlu diingat nih dasar-dasar yang penting juga. A sampai B fx, fungsi fx, jika batasnya ini kamu tukar, maka hasil dari integral itu negatif, min B sampai A fx dx. Ini nanti akan sering dipakai. Dan ingat kekontinuan dalam integral, A sampai C, batas dari A sampai C fx dx bisa dipisah A sampai B fx dx. Ingat batas atas di sini jadi batas bawah di sini, B sampai C fx dx, dengan catatan A-nya itu lebih kecil dari B, B-nya lebih kecil dari C. Ini dia. Oke, ini sifat-sifat yang penting. Kemudian ada lagi sifat jika nih A sampai B fx, nih B A sampai C, kita rubah batasnya ditambah, maka fungsinya dikurang. Fungsi X-nya dikurang C. Oke, komposisinya di sini ya. Jadi kalau nanti dia batasnya itu kita sama-sama selisihkan dengan suatu C, maka fungsinya nanti ditambah. Fungsi X-nya ditambah dengan C. Seperti itu. Itu sifat integral. Dan di integral itu ada nanti namanya fungsi ganjil dan fungsi genap. Kapan fungsinya ini ganjil? Ketika fungsinya itu, suatu fungsi integral fungsi fx-nya itu ketika dikasih negatif, hasilnya adalah negatif fx. Contohnya f-3 pangkat 3. Nah, kan hasilnya adalah min x pangkat 3, seperti itu kan, sama. Nah kalau fungsi genap, contohnya itu fungsi kuadrat, dia hasilnya adalah ketika dia negatif, hasilnya adalah positif. Nah ini sifat fungsi genap. Jadi akan berlaku nanti min A sampai A, ini fx dx sama dengan 2 kali min A sampai 0 atau 0 sampai A 2 kali fx, seperti itu. Itu sifat-sifatnya. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan soalnya. Baik, siap ya? Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ini SBMPTN tahun 2017 di matematika dasar. Ini masih sederhana. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan soal integral, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memodif. Di integral itu tidak ada perkalian, tidak ada pembagian. Jadi kalau ada pembagian dan perkalian, dimodif agar bentuk itu berubah. Nah, ini untuk kasus soal yang pertama. Hasil dari integral X kurang 4 per akar X tambah 2 dx. Nah, ini apa yang kamu lakukan? Kita rubah dulu bentuknya, jangan sampai ada bentuknya pecahan. Ada yang bisa menjawab? X kurang 4-nya dipecah jadi akar X tambah 2 dikali akar X kurang 2, Mem. Ya, sip, betul. Jadi kalau udah ada seperti ini ya, ini penyelesaiannya. Jadi kita pecah dulu, benar. Suara siapa dia? Kok saya nggak ingat? Amanda, Mem.
Oh, Amanda. Oke, berarti akarnya kita pecah dulu ya. Jadi X kurang 4 itu jadi apa tadi? Akar X tambah 2, selisih 2 kuadrat ya konsepnya, dikali akar X kurang 2. Seperti itu ya. Per akar X tambah 2 dx. Seperti itu. Nah, udah seperti ini berarti kita bisa habiskan ya. Siapa yang bisa dicoret? X tambah akar X tambah 2. Oke, nah kalau dia udah bentuknya seperti ini udah bisa diintegralkan karena sudah tidak ada lagi bentuk perkalian atau pembagian di soal seperti ini. Maka kamu buka aja akar X itu jadi X pangkat berapa? Pangkat setengah kurang 2. Di sini hasilnya adalah dx. Oke, yuk hasil integralnya berapa? Mana nih suaranya? D, Mem. Oke. 2/3 X pangkat 1/3. Iya. 2/3. Ini kan dia X-nya jadi X pangkat 3/2 ya. Maka ini jadi 2/3 dikurang 2 X tambah C sama dengan D. Berarti jawabannya adalah D. Benar ya? Benar ya D ya? Oke, paham ya sampai di sini sederhana untuk mengubahnya. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak, pas. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, perhatikan ini SBMPTN 2018 kode 417 saintek. Oke. Jadi di matematika IPA-nya dia ya. Nah, diketahui di soal adalah integral, perhatikan yang diketahui di soal integral 2 sampai 1 fx dx sama dengan akar 2. Tentukan nilai dari 1 sampai 4 1 per akar x fx dx. Nah, di sini fungsi fx dx tidak ada, maka kita modif dari yang ada menjadi dari yang tidak ada menjadi ada seperti itu. Oke, ini apa yang dilakukan pertama kali? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa ya yang kita lakukan pertama kali? Oke. Coba kalau kamu pakai kita misal, yang jadi masalah. Jadi di integral itu cari yang jadi masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah siapa? Ada ketemu si 1 per akar X. Sedangkan di atas fx. Seperti itu kan. Nah, ini boleh kamu pakai misal. Jadi rubah dulu dia bentuknya. Kita misal ya. Nih, misalnya U itu sama dengan akar X. Benar ya? Boleh ya? Kalau kita misalkan U. Maka kita akan dapati U itu akar X. U itu akar X. Berarti ini kan sama dengan X pangkat setengah. Benar ya? Maka kalau kita turunkan DU itu sama dengan, turunannya berapa nih? Setengah X pangkat min setengah dx. Benar ya? Atau bisa kita buat du itu adalah 1 per 2 akar x dx. Oke? Bisa? Nah, ini pakai integral substitusi. Nah, dari sini kita bisa buat, kita bisa bentuk yang ada dari yang soal yang di sini, ini bisa kita rubah. Kita rubah ke dalam bentuknya apa? Tadi ada integral 1 sampai 4. Coba perhatikan, ini bisa dibuat kalau di sini dia FU. Kalau kita buat FU, kan hasilnya ini ya, DU-nya ya. Kalau kita dalam bentuk FU 1 per akar X, ini kita buat, ini kita misalkan tadi akar X kan U ya. U dx. Dx-nya kita rubah jadi du. Maka si dx ini sama dengan apa? Dx itu sama dengan 2 akar X du. Benar ya? Oke. Nah, si dx kita rubah ke dalam du supaya dalam fungsi fu ya. Maka ini sama dengan berapa? 2 kali akar X du. Oke.
Bisa ya? Nah, dari sini ini ada yang bisa dicoret. Akar X sama akar X habis. Oke, maka kita bisa rubah hasil integral ini menjadi duanya saya taruh di luar ya, koefisien 1 sampai 4. Siapa? F, U, D, U. Oke, nah ini dia. Nah, ini batas yang ditanya, yang diketahui di soal. Kalau diketahui di soal kan dia integral dari soal itu ada 1 sampai 2. Siapa? Fx dx sama dengan akar 2. Sebenarnya bisa identik ya. Ini akan ekivalen jika dia 1 sampai 2. Di sini siapa? Fu du, maka akan menghasilkan nilai ini yang sama ya. Ini integralnya sama. Maka ini juga hasilnya adalah akar 2. Tapi di sini kan 1 sampai 4. Tidak masalah. Tadi kamu pakai U di sini kan. Batas ini 1 sampai 4 masih pada saat X, bukan dalam U. Karena dalam Fx tadi kan. Maka kamu ambil kalau X-nya 4 tadi U-nya berarti berapa? U itu kan akar X. Maka untuk batas U adalah akar 4. Akar 4 itu adalah berapa? 2. Oke. Ya. Kemudian kalau X-nya tadi di sini, kita kan dalam U sekarang. X-nya itu sama dengan 1, maka U-nya untuk batas U-nya yang di U bawahnya itu, ini U atas ya, U bawahnya itu adalah akar 1. Sama dengan berapa? 1. Oke, udah mulai nampak ya? Maka dari sini kita akan dapati, yang ini tadi kita akan dapati nilainya untuk FU dalam FU 2 batasnya sudah berubah dalam U 1 sampai berapa? 2 FU DU. Oke. Nah, dari sini kita dapati 2 ini. Nah, ini adalah nilai siapa? Akar 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 2. Oke, ini memodif bentuk supaya dapat hasilnya itu saja. Jadi kita bisa pakai integral substitusinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Maka kita jawab, dapat jawabannya apa nih? 2 akar 2, berarti D ya. 2 akar 2. Bisa? Mana nih suaranya? Paham ya? Bisa nggak paham ya? Saya lanjutkan. Kalau paham, saya lanjutkan ke soal yang nomor 3. Oke, jika nilai A sampai B, jika nilai B sampai A, fx dx adalah 5 dan nilai integral C sampai A fx dx adalah 0, maka nilai B sampai C fx dx sama dengan berapa? Oke, ini adalah sifat yang tadi dia kekontinuan integral ya. Kita bisa pakai dalam menyelesaikan soal nomor 3 ini. Ada yang bisa jawab? Jawabannya berapa? Halo, ada orangnya enggak ya? Kok suaranya tidak ada? Saya enggak mendengar suara di sini. Oke, baik. Ini kita bisa pakai integral. Kita boleh biasa dari A sampai C ya. A sampai C fx dx ini kan akan sama nilainya dengan integral tadi kekontinuan ya A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Oke, nah ini bisa kamu ambil dari yang diketahui di soal. Nah, A sampai C tidak ada ya, yang ada itu C sampai A. Ingat kembali, kalau dia ada integral A sampai C fx sama dengan K, maka ini bisa berubah menjadi integral kalau kita balik ya C sampai A fx, sorry dx-nya ketinggalan, fx dx itu sama dengan min K, seperti itu ya. Maka ini adalah balikan dari yang ini. Oke, itu dia nilainya. Maka A sampai C fx dx ini sama dengan 0. Kalau min 0 sama aja ya, tetap 0. Oke, sama dengan yang ini A sampai B. Yang ada B sampai A, sama ya. Maka ini sama juga dengan minus dari B sampai A fx
dx. Seperti itu ya. Ditambah B sampai C. Ini yang ditanya ya, ditanya soal B sampai C fx dx. Oke. Nah, kita dapat ini 0 sama dengan B sampai A tadi 5, berarti ini hasilnya adalah minus 5 ditambah integral B sampai C fx dx. Oke. Nah, dari sini kita akan dapati nilainya, hasilnya adalah B sampai C fx dx sama dengan berapa? Pindah ruas ya. Jadi plus 5. Maka kita dapat peroleh jawabannya adalah E. Bisa paham untuk kasus yang ketiga? Paham. Paham ya. Yang ketiga mudah ini UTBK 2019 kekontinuan. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih sanggup bahas soalnya? Masih ya, insya Allah ya. Masih, insya Allah. Oke, ya kita bahas soal SIMAUI tahun 2016 kode 341 senteks ya. Nah, di sini diketahui jika 3x pangkat 5 kurang 3 sama dengan integral C dari C sampai X GT DT, maka tentukan turunan pertama dari C per 2 sama dengan berapa. Oke, nah di sini kan ada fungsi G yang tidak ada fungsinya, tapi kita bisa cari dari situ dari menggunakan sifat integralnya. Oke, coba kamu ingat kembali kalau dia suatu integral fx, nah di sini x dx, kan? Kalau kita turunkan hasilnya adalah hasilnya kalau integral diturunkan hasilnya adalah kalau kita diferensialkan hasilnya adalah apa? Hasilnya kan adalah si fungsi f-nya, fx-nya. Seperti itu kan? Oke. Nah, sekarang kita ambil dari yang si GT tadi ya. GT ini tadi kalau ini kita anggap di sini si fx-nya itu sama dengan 3x pangkat 5 kurang 3. Jadi kalau kita anggap fx-nya itu 3x pangkat 5 kurang 3, maka ini kedua buah ruas dari soal yang di sini ya, 3x pangkat 5 dikurang 3 sama dengan integral dari C sampai X GT DT. Nih, kalau kita turunkan kedua buah ruas, maka kamu akan dapati di sini hasilnya adalah siapa? Ini hasilnya turunannya berapa? Suaranya 15x pangkat 4. Oke, 15x pangkat 4. Ini kan kita dapati dia bahwa itu adalah siapa? Si GT kan? Oke. Si GT-nya kan? Oke, nah sekarang kita ambil di si GT sama dengan kita ambil dia integralnya. Kalau kita ambil ya, kita rubah dari yang di atas. Integral, tadi kan C sampai X GT DT. Oke, kita balik ya. Ini sama dengan 3x pangkat 5 kurang 3. Si GT kita rubah ke dalam bentuk X. Oke, maka kita akan dapati ya, kita akan dapati ini identik dengan ya, GX itu sama dengan berapa ini 15x pangkat 4 ya. Berarti GT itu adalah GT itu adalah 15T pangkat 4. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini si GT itu adalah 15 integral dari C sampai X berapa? 15T pangkat 4 DT sama dengan 3X pangkat 5 kurang 3. Modif ya. Oke. Nah, sekarang integralkan. Hasil integralnya berapa? Halo. 3T pangkat 5. 3T pangkat 5 integral tentunya dari C sampai X. Sama dengan berapa? 3X pangkat 5 dikurang 3. Sekarang substitusilah batas atasnya. Maka kita akan dapati nilainya di sini berapa? 3
3x pangkat 3x pangkat 5. Batas atas ya, dikurang berapa? 3. Batas bawahnya C pangkat 5 sama dengan berapa? Sama dengan 3x pangkat 5 sama dengan dikurang 3. Di sini akan habis ya, 3x pangkat 5-nya, luas kiri dan kanan. Maka kita dapati C pangkat 5 itu sama dengan berapa? 1. 1. C-nya sama dengan? 1. C-nya sama dengan 1. Oke. Udah dapat C-nya sama dengan 1. Tadi yang diminta di soal adalah siapa? G aksen C per 2. Berarti G aksen setengah. Berarti kita cari GX di sini. GX itu adalah 15 berapa? T pangkat 4 tadi ya. Berarti G aksennya sama dengan berapa? G aksen X sama dengan 15 per 4 ya? 16. 16 ya? Iya, Mam. G aksen X-nya sama dengan 16. Berarti 16 dimasukkanlah. GX tadi kan 15 per 4 ya? Tunggu. Ini nih fx-nya tadi. 3x. Itu setengahnya nggak dipangkatkan 4. Mana? Oh iya, dipangkat 4. Oke. Berarti hasilnya adalah berapa? Hasilnya ini G aksen C per 2-nya sama dengan berapa? Ini 15 per 16. 16 T pangkat berapa ini? Jadi 3 ya? Turunannya? Ya kan? 15T kuadrat kan sama dengan hasilnya jadi berapa? Setengah pangkat 4 ya? 16, 15. Tunggu. Kita G-nya kan pakai setengah tadi ya. G setengah ya. Ini enggak nih? Saya hapus dulu. Oke, ya. Berarti ini salah ya. Berarti G aksen G berapa tadi? G setengah yang diminta ya. G setengah sama dengan 15. Ininya setengah pangkat berapa? Pangkat 4. Maka kita dapat hasilnya 15 kali 15 kali berapa ini? Kali 1/16. Maka jawabannya adalah apa nih? 15 per 16. Berarti jawabannya adalah D. Jadi memodif ya, memodif bentuk yang tidak ada di situ supaya ada agar dapat nilainya. Karena tidak C-nya tidak diketahui, fungsi GT-nya tidak diketahui. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Soalnya nampak ya, kelihatan ya? Ini saya ya. Kelihatan. Oke. Bentar ya. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Nampak ya? Kelihatan? Oke. Kelihatan? Kelihatan di layaran? Kosong ini, Mem. Kosong, Mem. Udah. Oke, nampak, Mem. kelihatan ya soalnya. Baik, yang sebelumnya ini tugas kamu nih. Satu lagi, nah soal SIMA UI 2019 Saintex. Oke. Bisa dilihat ini juga kasusnya sama seperti soal yang sebelumnya. Kita tidak menemukan fungsi integral, fungsi fx-nya, tapi kita bisa modif dari fungsi fx itu dalam bentuk integral substitusi seperti itu. Jadi jika diketahui batas dari A sampai B f aksen fx dx sama dengan 10 dan
FA sama dengan 2 tambah FB, maka nilai FB sama dengan berapa? Seperti itu ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan pertama kali, kan fungsi fs tidak ada, yang ada malah ada fa, fb, dan sebagainya. Tapi kita dapat fungsi a sampai b. Kita boleh dalam menyelesaikan ini, dalam penyelesaiannya, oke. Misalnya kita pakai misal lagi. Misal, kita misalkan, kalau dia ada u itu fungsinya fx, U fungsinya fx, sama seperti tadi ya, misalkan. Maka du sama dengan siapa? Du sama dengan f aksen x, benar ya? Dx. Seperti itu kan? Ya. Nah, ini integral kita misalkan dalam U. Jadi bentuk yang integral A sampai B tadi, ini kan untuk batas nilai X sama dengan A, X sama dengan B. Ya, ini supaya ingat saya buat X sama dengan A, X sampai X sama dengan B, karena kita mau pakai U di sini. Oke, maka bentuk ini F aksen Fx tadi kan sama dengan U. Oke, Fx sama dengan U. Fx tadi kita misalkan sama dengan U. F aksen X dx itu sama dengan siapa? Du. Nih ya. Du adalah F aksen X dx. Oke, sudah dirubah. Nilainya sama dengan 10. Tentunya seperti itu ya. Nah, sama seperti tadi, kalau ini kita turunkan, kan dia jadi fungsinya integralnya jadi U. Ya. Dia integralnya jadi apa ini? Integral dari U ini adalah UDU adalah setengah U pangkat. Integral dari UDU adalah, ini 2 ya, setengah U pangkat 2. Dengan batas X-nya dari A sampai X-nya sama dengan B. Seperti itu kan? Oke. Nah ini tadi hasilnya adalah 10. Oke, kita kembalikan lagi. Ini kan batas hanya untuk si X, sedangkan ini fungsi dalam U. Kita rombak lagi ke pemisalan yang si U sama dengan Fx. Maka kita akan dapat U tadi sama dengan Fx. Karena kita mau pakai batas ini, kita punya setengah siapa? Setengah si Fx, karena ini kuadrat juga ya, kuadrat. Nah, ini udah batas dari A sampai B. Sama dengan 10. Oke, maka kita dapati si F kuadrat X dari A sampai B itu sama dengan kali 2 ya, sama dengan 20. Nah, kita udah dapat fungsi ini F kuadrat X dari batas A sampai B. Nah, apa yang belum selesai kita ambil dari apa yang diketahui yang kedua. Nih. Oke. Maka ini kan fungsinya, kalau kita masukkan ke fungsi, ini hasilnya ke batas atas ke batas bawahnya kan dia F kuadrat, F kuadrat B dikurang F kuadrat A, ya, sama dengan 20. Kalau ini kita buat dalam selisih 2 kuadrat, boleh ya. Ini jadi FB tambah FA. Oke, yang di sini FB dikurang FA sama dengan 20. Oke, yang diminta FB ya, berarti kita rubah FA dalam FB. Nah, yang di sini ini FA tadi sudah diketahui 2 tambah FB. Maka kita akan dapati FB tambah 2 tambah FB, maka hasilnya adalah 2FB tambah 2. Oke, dikali FB di sini FB itu tadi dikurang 2 dikurang FB. FB-nya habis ya. Berarti tinggal berapa? Tinggal minus 2. Benar ya? Sampai di sini ya. Ini sama dengan 20. Oke, bisa. Berarti 2FB tambah 2, ini kita kali silang hasilnya jadi minus 10 ya, benar? Oke, maka 2FB sama dengan berapa ini? Minus
12. Berarti dapat FB-nya sama dengan berapa? Minus 6. Bisa ya? Berarti jawabannya adalah apa ini? C. Oke, udah berapa soal ya, Nak? 5 ya? Masih lanjut? Waktunya udah habis ya, Pak Jaman? Boleh lanjut. Saya lanjutkan lagi ya. Oke, jadi di soal-soal SBM ini memang integralnya kita modif dulu, baru bisa diselesaikan, dimisalkan dulu ke bentuk yang lain. Oke, lebih mudah ya daripada mencari volume dan luas benda putar ya kan. Oke, baik. Saya lanjut. Ini soal yang berikutnya. Nah ini mudah ya. Nanti kamu pakai apa saja. Misal saja, yang ini tugas sebagai kamu, boleh dicatat. Nanti di psikologi juga saya upload ininya hasilnya. Karena ini kan dia tinggal pakai integral substitusi saja, integral tentu SPMB tahun 2018. Jadi sama seperti tadi ya untuk penyelesaiannya ya. Oke. Ini penyelesaiannya nanti kamu pakai misal saja, misal siapa yang buat masalah itulah yang dimisalkan. Kalau kata kuncinya seperti itu, yang buat masalah adalah yang dalam akar. Maka yang kita misalkan U adalah X tambah 1. DU sama dengan DX. Oke, nah ini yang di atas kan dalam X, boleh kamu rubah X itu sama dengan U kurang 1. Maka dari sini nanti kita akan dapati integral dari 0 sampai 3. 3x dx tadi 3-nya taruh di luar supaya lebih mudah ya. X adalah U kurang 1 per yang di bawahnya berarti akar U. Di sini adalah siapa sih? DU. DU kan sama dengan DX. Oke, jangan lupa batas yang ini masih dalam X. Jadi ketika kamu ingin menyelesaikan integral ini dalam U, rubah dulu si batasnya. Oke, nah untuk mengubah batas kita ambil dari persamaan yang udah kita buat pertama. Oke, ketika X-nya sama dengan 0, maka U-nya sama dengan berapa? U-nya sama dengan 0 tambah 1, 1. Untuk yang kedua, ketika X-nya sama dengan 3, batas atas, maka U-nya itu sama dengan 4. Oke, maka persamaan yang ini, persamaan yang di sini, ini batasnya menjadi, integralnya menjadi berapa nih? Sama dengan 3, integralnya dari batasnya sudah berubah, dari 1 sampai 4. Oke, ini boleh kamu sederhanakan U-nya supaya mudah, U kurang 1, ini U pangkat min setengah DU. Oke, maka hasilnya diperoleh 3 dari 1 sampai 4, ini jadi U pangkat setengah, pas ya, perhatikan hitungan saya. U 1 kali U pangkat min setengah, dikurang U pangkat min setengah DU. Oke, pas. Berapa nih hasil integralnya? Halo. Mana nih suaranya? 2/3 U. Iya, 2/3 U pangkat 3/2. 3/2 Terus kurang dikurang 2. berapa? 2. Batasnya dari berapa ini? 1 sampai 4. Jangan lupa ya, ini semuanya tadi dikali berapa? Kali 3 kan? Ya. Oke, baru disubstitusikan hasilnya. Nanti akan dapat hasilnya 8. Kamu cek ya. Hasilnya ya. Oke. Ini soal SBM sudah 6 soal. Ada satu lagi sih sebenarnya. Tapi sudah habis waktunya. Enggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Saya lanjut saja. Ada satu lagi tipe-tipenya. Jadi tadi ada 6 tipe dah ya. Ini tipe yang ke-7, kita berkaitan dengan soal yang ada hubungannya sama trigonometri. Ini simple kok, ini simple, nggak terlalu ribet. Oke, perhatikan benar-benar kata-kata yang ada di soal. Nilai K antara 0 dan V. Kalau udah ada kata 0 dan V, berarti nilai K itu berada di kuadran mana saja? Pertama 1 dan 2. 1 dan 2. 1 dan 2, ingat ya, 1 dan 2. Yang membuat
Integral 0 sampai K sin X tambah cos X dx maksimum adalah, yang ditanya ini nilai K supaya dia maksimum. Berarti kita lihat di kuadran 1 dan 2. Nah, fungsi ini boleh kita ingat kembali suatu fungsi f(x). Kapan kita dapat nilai maksimum minimum? Jika kita ketemu f aksen X sama dengan 0. Dari sini nanti biasanya kita akan dapat nilai maksimum atau nilai minimum. Seperti itu kan? Dalam konsep turunan. Nah, jadi berlaku hal yang sama. Di sini udah ada kata maksimum. Kata maksimum berarti ini boleh kamu misalkan. Misalkan ini ada suatu fungsi f(x) nih integral 0 sampai K. Di sini sin X ditambah cos X dx. Nah, yang ini adalah suatu fungsinya supaya dapat nilai maksimum ini tadi diturunkan. Nah, ingat kembali ketika sifat integral, ketika integral diturunkan adalah fungsinya itu sendiri. Maka kita akan dapat hasil turunan ini adalah sin X, berapa? Sin X, ini ada suatu fungsi fx, kita cari dulu fungsinya. Sin X tambah cos X fungsinya. Oke, kita turunkan, turunan sin apa? Cos X, ya, cos X dikurang sin X. Seperti itu ya. Ini sama dengan mana? Sama dengan 0. Oke, dari sini kita bisa buat ini adalah fungsi yang sudah di hasil turunan di dalamnya. Ini anggap ini fungsinya fx. Sorry, kok saya ini berarti dia turunannya cos. Kita tidak perlu ini ya hasil integralnya. Ini hasilnya sama dengan berapa ini? F aksen X, turunan F aksen X itu sama dengan berapa? Sin X tambah cos X. Kan integralnya hilang ya. Integralnya hilang sama dengan 0. Maka kita dapatnya adalah sin berapa? Sin X sama dengan min cos X. Oke. Nah, dapat juga di sini bentuknya menjadi sin X per cos X sama dengan minus 1. Oke. Sin per cos itu adalah nilai apa? Nilai tangen X. Tangen X sama dengan min 1. Berarti tangen X dari yang diketahui di soal, tangen X itu harus berada di kuadran 2. Berarti fungsi maksimum itu berada di kuadran 2. 1 itu 45 derajat ya. Berarti X-nya itu, X yang dia maksimumnya itu adalah 180 kurang relasi. 180 kurang 45 sama dengan berapa? 135. Iya, X-nya sama dengan 135 derajat. Ada, kita rubah ke dalam Pi. Pi 135 derajat sama dengan berapa Pi nih? 3/4 Pi ya? Pas. Pi per 4, 15. Ya, pas ya. Pi per 4, 5 kali 3 ya. 135 derajat. Maka di sini kamu sebenarnya tidak perlu mengintegralkan ini karena kita ambil konsep maksimum. Maksimum adalah turunan pertama dari suatu fungsi dalam bentuk integral. Makanya langsung saja hasil turunan ini adalah yang di dalamnya, pastikan hasil integral ini adalah yang di dalamnya. Oke, karena kita dapati fungsi awalnya itu anggap fx sama dengan integral 0 sampai ke berapa? Sin X ditambah cos X dx. Mudah ya. Jadi kamu tidak perlu mengintegralkan ini karena ingat maksimum pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Fungsinya turunkan, hasilnya integralnya hilang. Oke, baru carilah nilai pembuat nolnya, hasilnya dapat X-nya sama dengan minus 1. Nah, X ini adalah batas atasnya ya. Berarti dia jawabannya tadi adalah K-nya 3 Pi per 4. Oke, mungkin demikian dari saya. Cukup ya, insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan ke pembahasan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.